Di era digital saat ini, perkembangan teknologi telah membuka berbagai peluang usaha, termasuk di bidang komunikasi. Banyak individu maupun kelompok itu tertarik untuk membangun bisnis berbasis media digital, karena dianggap memiliki prospek yang menjanjikan. Namun, sebelum sebuah usaha dijalankan, terdapat berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan. Tidak cukup hanya memiliki ide yang menarik atau peluang pasar yang besar, tetapi juga diperlukan perencanaan yang matang agar usaha yang akan dijalankan tersebut itu dapat berjalan secara berkelanjutan. Salah satu aspek yang sangat penting itu adalah analisis kelayakan finansial. Melalui analisis ini, pelaku usaha itu dapat mengetahui kebutuhan modal, memperkirakan biaya yang akan dikeluarkan, serta juga menilai potensi keuntungan yang dapat diperoleh dari usaha yang direncanakan. Oleh karena itu, pada video kali ini, kami akan membahas mengenai analisis kelayakan finansial usaha komunikasi melalui sebuah studi kasus sederhana berupa perencanaan usaha jasa pengelolaan media sosial untuk UMKM. Kami akan mengulas memulai dari pentingnya analisis kelayakan finansial, jenis-jenis biaya yang dalam usaha komunikasi, estimasi biaya produksi, dan konsep break-even point atau BEP, hingga proyeksi keuntungan yang dapat diperoleh. Semoga pembahasan yang kami sajikan ini dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya perencanaan keuangan sebelum memulai sebuah usaha. Teman-teman, saya punya ide. Bagaimana kalau kita bikin jasa pengelola media sosial untuk UMKM? Wah, menarik juga. Nah, sekarang UMKM itu butuh admin media sosial. Nah, berarti ada peluang dong. Ada, tapi sebelum dijalankan kita itu harus tahu apakah usahanya itu layak atau tidak. Kalau gitu, apa yang harus pertama kita harus analisis? Coba kamu searching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Zahira Aulia Zafandi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pentingnya analisis kelayakan finansial dan jenis biaya dalam usaha komunikasi. Yang pertama, kita akan bahas tentang mengenai pentingnya analisis kelayakan finansial itu. Jadi, analisis kelayakan finansial adalah proses di mana dilakukan untuk mengetahui apakah suatu usaha itu layak dijalankan dari segi keuangan. Analisis ini penting. Kenapa? Karena itu dapat membantu pelaku usaha memperkirakan kebutuhan modal, potensi keuntungan, serta berbagai risiko yang mungkin akan terjadi di masa mendatang. Selain itu, analisis kelayakan finansial juga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bisnis. Dengan adanya analisis yang baik, pelaku usaha dapat menentukan langkah yang tepat untuk mengembangkan usaha dan menghindari kerugian yang tidak diinginkan. Oh, jadi ada beberapa biaya yang harus disiapkan ya? Kalau begitu kamu coba cari lagi apa-apa saja yang harus disiapkan. Selanjutnya, dalam usaha komunikasi itu terdapat beberapa jenis biaya yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah biaya tetap. Apa sih biaya tetap itu? Jadi, biaya tetap itu seperti biaya yang jumlahnya itu cenderung tetap dan tidak dipengaruhi oleh banyak atau sedikitnya aktivitas usaha. Contohnya, biaya sewa kantor, gaji karyawan tetap, dan biaya langganan aplikasi pendukung kerja. Yang kedua adalah biaya variabel, yaitu biaya yang jumlahnya dapat berubah sesuai dengan tingkat aktivitas usaha.
Jadi semakin banyak kegiatan yang dilakukan, maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan. Contohnya, ada biaya transportasi, biaya cetak materi promosi, dan juga ada biaya konsumsi jika saat pelaksanaan kegiatan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu biaya semi variabel, yaitu biaya yang memiliki unsur biaya yang tetap dan biaya variabel sekaligus. Contohnya, ada biaya listrik, telepon, dan internet yang besarannya itu dapat berubah tergantung tingkat penggunaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman mengenai analisis kelayakan finansial dan jenis-jenis biaya yang itu sangat penting agar usaha komunikasi itu dapat dikelola dengan lebih efektif dan berkelanjutan. Oh, jadi ada beberapa biaya yang harus disiapkan ya? Kalau begitu kamu coba cari lagi apa-apa saja yang harus disiapkan. Halo, perkenalkan saya Iksan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai estimasi biaya produksi. Estimasi biaya produksi adalah proses memperkirakan seluruh biaya yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau memberikan jasa dalam dunia usaha, termasuk usaha di bidang komunikasi. Estimasi biaya produksi sangat penting karena membantu pelaku usaha mengetahui beberapa dana yang harus dipersiapkan sebelum usaha dijalankan. Dengan adanya estimasi biaya produksi, pelaku usaha dapat menyusun perencanaan keuangan yang lebih terarah, mengontrol pengeluaran, serta mengurangi risiko kekurangan dana selama operasional berlangsung. Perencanaan yang baik juga membantu usaha berjalan lebih efektif dan efisien. Dalam usaha komunikasi, biaya produksi dapat mencakup berbagai kebutuhan seperti biaya peralatan kerja, internet, transportasi, promosi, tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya. Sebagai contoh, pada usaha jasa pengelolaan media sosial, biaya yang perlu diperhitungkan antara lain langganan aplikasi, desain paket internet, serta biaya tenaga kerja untuk pembuatan pengelolaan konten. Selain membantu perencanaan keuangan, estimasi biaya produksi juga menjadi dasar dalam menentukan harga jual jasa atau produk. Dengan mengetahui total biaya yang dapat dikeluarkan, pelaku usaha dapat menetapkan harga yang sesuai sehingga tetap memperoleh keuntungan dan mampu bersaing di pasar. Jika tidak dihitung dengan baik, harga yang ditetapkan bisa terlalu rendah sehingga keuntungan berkurang atau terlalu tinggi sehingga kurang diminati pelanggan. Oleh karena itu, estimasi biaya produksi perlu dilakukan secara cermat agar usaha dapat berjalan dengan baik, keuangan lebih terkontrol, dan tujuan usaha dapat tercapai. Lalu, setelah mengetahui perkiraan biaya yang dibutuhkan, muncul pertanyaan penting: kapan modal yang telah kita dikeluarkan kembali? Untuk menjawab hal tersebut, kita perlu memahami perhitungan titik ampas atau break even point yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Saya Ikhwan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep break even point atau yang kita kenal dengan istilah BEP. Break even point ini merupakan kondisi ketika total pendapatan yang diperoleh oleh suatu usaha sama dengan total biaya yang telah kita keluarkan. Pada titik ini, usaha belum memperoleh keuntungan, tetapi juga tidak mengalami kerugian karena seluruh biaya yang telah dikeluarkan telah tertutupi oleh pendapatan yang diterima oleh konsep BEP, menjadi salah satu indikator penting dalam analisis kelayakan finansial karena dapat membantu pelaku usaha mengetahui batas minimum penjualan yang telah harus dicapai agar usaha dapat bertahan dan tidak mengalami kerugian. Dalam usaha komunikasi, perhitungan BEP dapat diterapkan pada berbagai jenis usaha seperti desain grafis, manajemen, media sosial, event organizer, public relation, maupun produk konten digital. Dengan mengetahui titik impas, pelaku usaha dapat menentukan target penjualan yang telah realistis dalam sesuai dengan kondisi usaha yang telah dijelaskan. Selain itu,
Konsep BP juga membantu pelaku usaha dalam menyusun strategi bisnis yang lebih efektif. Informasi menarik, titik impas dapat digunakan untuk menentukan harga jual, mengevaluasi biaya operasional, serta merencanakan langkah-langkah yang diperlukan. Semakin cepat suatu usaha mencapai titik impas, maka semakin besar peluang usaha tersebut untuk memperoleh keuntungan. Sebaliknya, apabila titik impas sulit dicapai, maka pelaku usaha perlu melakukan evaluasi terhadap biaya maupun strategi yang digunakan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai break-even point ini sangat penting karena dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan perencanaan bisnis yang lebih baik. Begitu ya. Oke sih. Jadi bagaimana cara menghitung BP-nya? Coba kamu cari lagi. Halo, perkenalkan nama saya Fauzena. Saya akan menjelaskan mengenai perhitungan break even point atau BEP usaha kami. Total biaya tetap per bulan sebesar Rp1.000.000, sedangkan biaya variabel untuk setiap proyek sebesar Rp100.000 dengan harga jual jasa Rp500.000 per proyek, maka diperoleh BEP sebesar 2,5 proyek atau dibulatkan menjadi 3 proyek. Artinya, usaha harus mendapatkan minimal 3 proyek dalam 1 bulan agar tidak mengalami kerugian dan seluruh biaya operasional dapat tertutupi. Sebagai proyeksi, jika dalam 1 bulan berhasil memperoleh 10 proyek, maka pendapatan yang didapat sebesar Rp5.000.000. Setelah dikurangi total biaya sebesar Rp2.000.000, usaha akan menghasilkan keuntungan bersih sebanyak Rp3.000.000. Jadi usaha ini cukup layak dijalankan karena memiliki titik impas yang rendah dan potensi keuntungan yang baik. Setelah tahu titik impasnya, berarti kita bisa memperkirakan keuntungan yang akan diperoleh. Nah, iya. Dengan mengetahui jumlah penjualan yang dicapai setelah melewati titik impas, kita dapat memperkirakan keuntungan kita. Oke, setelah semua perhitungan ini, menurut kalian usaha ini layak dijalankan tidak? Layak sih, tapi harus kita siapkan dengan matang. Gas nggak sih? Gas. Berdasarkan pembahasan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa sebelum memulai sebuah usaha diperlukan analisis kelayakan finansial untuk mengetahui apakah usaha tersebut layak dijalankan atau tidak. Melalui analisis ini, pelaku usaha dapat memahami kebutuhan modal, memperkirakan biaya yang akan dikeluarkan, serta melihat potensi keuntungan yang dapat diperoleh di masa mendatang. Selain itu, pemahaman mengenai jenis biaya, estimasi biaya produksi, dan konsep break-even point atau BEP sangat penting dalam membantu pengambilan keputusan bisnis. Dengan mengetahui titik impas dan proyeksi keuntungan, pelaku usaha dapat menyusun strategi yang tepat untuk mengembangkan usahanya. Dari hasil analisis yang telah dilakukan terhadap rencana usaha jasa pengelolaan media sosial untuk UMKM, dapat disimpulkan bahwa usaha ini memiliki peluang yang cukup baik untuk dijalankan asalkan didukung oleh perencanaan keuangan yang matang dan pengelolaan yang efektif. Oleh karena itu, analisis kelayakan finansial tidak hanya berfungsi sebagai alat perhitungan, tetapi juga sebagai dasar dalam membantu usaha yang berkelanjutan dan mampu bersaing di tengah perkembangan industri komunikasi saat ini. Setiap angka yang kami hitung, setiap materi yang kami susun, dan setiap adegan yang telah ditampilkan dalam video ini merupakan hasil dari sebuah proses. Proses yang dipenuhi diskusi, kerjasama, dan semangat untuk memberikan hasil yang terbaik. Sebelum layar ini benar-benar ditutup, mari berkenalan dengan tim yang telah menjadi bagian dalam perjalanan tersebut.